Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilda Alfarahmania. Pada video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 10 yang berjudul routing. Pada bab 10 kali ini kita akan membahas 14 materi ya teman-teman. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan routing, di mana routing merupakan salah satu fitur yang tersedia pada MikroTik. Jadi, routing itu bekerja layaknya kantor pos dalam pengiriman paket. Dapat didefinisikan di sini bahwa routing merupakan proses penentuan jalur tercepat atau terbaik untuk mencapai network tujuannya. Jadi, routing itu diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source atau jaringan A ke destination atau jaringan B, di mana keduanya itu networknya itu berbeda. Jika kita mengacu pada networking model seperti OSI model ataupun TCP/IP model, maka proses routing terjadi pada layer ketiga, yaitu network layer yang berkaitan dengan pengalamatan IP. Nah, untuk mengimplementasikan tag routing dalam sebuah jaringan diperlukan alat perantara yang disebut dengan router. Di perangkat jaringan itu banyak, antara lain ada switch, router, dan lain-lain. Nah, jika switch itu merupakan perangkat jaringan yang menghubungkan banyak perangkat pada network yang sama. Sedangkan routing itu perangkat jaringan yang menghubungkan banyak perangkat pada network yang berbeda. Oke, kita lanjut pada klasifikasi routing. Klasifikasi routing merupakan pembagian routing. Klasifikasi routing dapat dibedakan menjadi dua. Ada static routing dan dynamic routing. Static routing dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dapat disimpulkan bahwa static routing merupakan proses routing yang dilakukan secara statik atau manual. Jadi, kita juga akan belajar yang namanya routing table. Routing table merupakan informasi terkait route atau network-network yang sudah didaftarkan. Didaftarkannya itu bisa dengan cara statik dan dinamik. Jika statik berarti dengan cara manual. Dinamik itu berarti routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka, secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Jadi contoh dynamic routing itu protokolnya ada banyak, antara lain OSPF, IGP, dan lain-lain. Jadi protokolnya melakukan secara otomatis. Router akan mencari jalurnya sendiri. Jadi dynamic routing didaftarkan dengan cara otomatis. Ini harus berdasarkan protokol-protokol yang ada. Dynamic routing dibagi menjadi dua konsep. Ada yang namanya IGP dan ada yang namanya EGP. IGP singkatan dari Interior Gateway Protocol. Digunakan pada intra-autonomous pada sistem routing. IGP dapat digunakan pada AS number yang sama. Kemudian diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi ataupun pada AS number yang sama. Jadi cangkupannya sama seperti intra ya teman-teman. Contohnya ada sekolah atau kampus, perusahaan, atau institusi lainnya. Adapun IGP singkatan dari Exterior Gateway Protocol. Digunakan pada Inter-Autonomous System Routing. EGP dapat digunakan pada AS number yang berbeda. Diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contohnya seperti ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Cangkupannya ke internet ya. Oke, kita bahas tentang protokol-protokol yang tersedia pada setiap konsepnya. Untuk yang IGP itu terbagi menjadi 3 jenis, yang mana setiap jenisnya terdapat protokol-protokolnya. Yang pertama ada Distance Vector Routing. Nah, ini bekerja dengan cara menentukan titik-titik yang terdekat. Jenis-jenis ini memiliki protokolnya, yaitu RIP versi 1, RIP versi 2, dan IGRP. Kemudian yang kedua ada Link State Routing Protocol, yang bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth pada setiap titiknya. Jenis ini memiliki protokol OSPF, bekerja dengan cara area, dan ISIS. Yang ketiga ada Hybrid Routing Protocol, yaitu gabungan dari Distance Vector dan Link. Jenis ini memiliki protokol EIGRP. Untuk yang EGP,
itu hanya terdapat satu jenis protokol, yaitu BGP. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu pengenalan routing, routing table, dan routing flags. Oke, jadi kan router itu merupakan perangkat jaringan yang menghubungkan banyak perangkat pada network yang berbeda. Jadi, untuk menghubungkan antar network berbeda itu harus dilihat berdasarkan routing table yang ada. Jadi, routing itu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, kemudian berisi nilai prioritas atau matriks dari masing-masing rute. Nah, routing table dapat terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol, jadi dapat berisi secara otomatis. Yang kedua, semua rute untuk network yang directly connected ke router. Jadi, segala interface yang tercolok ke routernya itu disebut dengan directly connected. Kemudian, yang ketiga ada konfigurasi tambahan atau static route. Oke, kita lihat informasinya pada router flags ataupun pada simbol-simbol yang tersedia. Simbol yang tersedia itu memiliki definisinya masing-masing. Jadi, D itu dinamik, A itu aktif, C connected, S static, O itu OSPF, dan lain sebagainya. Jika terdapat huruf DAC itu singkatan dari Dynamic Active Connected. Jadi biasanya dapat otomatis terinput karena interface-nya sudah ada yang tercolok. Kemudian jika ada AS, yaitu singkatan dari Active Static, berarti dia dilakukan secara manual yang sudah berhasil. Kemudian ada DAO. DAO singkatan dari Dynamic Active OSPF, dan di sini terdapat huruf-huruf lainnya ya teman-teman. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu router statik atau pendahuluan static routing. Di sini kita bahas yang statik terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi static routing itu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Jadi contoh static routing itu beragam. Kita ambil salah satunya, yaitu sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang yang ingin saling terhubung antara kantor pusat dengan cabang. Nah, itu bisa pakai static routing. Misal cangkupannya masih bisa dikelola. Nah, static routing itu cara kerjanya sama seperti routing-routing yang lainnya, yaitu menambahkan informasi pada routing table yang tersedia. Nah, jika pakai static routing, maka kita menambahkan informasi di routing table-nya. Maka kita menambahkan informasi di routing table-nya itu secara manual. Sedangkan kalau pakai yang dynamic routing, maka akan terdaftar secara otomatis. Routing table yaitu informasi untuk menuju rute network tertentu yang akan terdaftar dengan syarat aktif, baik itu menggunakan statik ataupun manual. Jadi rumus static routing itu mau kemana dan lewat mana? Oke, kita coba lihat pada topologi ini ya teman-teman. Jika router 1 ingin bisa akses network yang dimiliki oleh router 2, jadi rumusnya itu router 1 ping IP laptop router 2 melalui gateway router 2. Nah, di antara kategori atau karakteristik dari static routing yang seperti mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil, membutuhkan search yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, dan konfigurasi static routing itu hanya dilakukan secara manual setiap penambahan jaringan baru. Kita lanjut pada materi yang keempat. Jadi di sini kita akan masuk pada kasus yang pertama, yaitu static routing 2 router. Jadi di sini saya sudah mempunyai 2 router mikrotik dan 1 ISP. Pada ISP-nya saya menggunakan yang cold NAT karena nantinya dia akan mendapatkan bridge IP yang kelas A, yaitu 10. Kemudian kita hubungkan dari ISP ke mikrotik menggunakan Ether 1. Kemudian kita coba cek berapa IP yang didapatkan pada router 1. Di sini kita login terlebih dahulu. Kemudian kita cek IP address print. Oke, pada Ether 1 dia mendapatkan IP 10.0.137.218. Kemudian kita tuliskan IP-nya pada Ether 1, kita klik edit. Lalu pada labelnya kita masukkan IP yang didapatkan secara DHCP tadi. Masukkan 10.0.137.x. Nah, X-nya kalian terserah ya teman-teman, bebas. Di sini kita apply. Lalu pada router satunya kita tambahkan lagi secara manual dengan tambahkan teks, klik kanan, tuliskan IP-nya yaitu 10.0.137.x.
Selanjutnya kita sambungkan dari router 1 ke router 2-nya. Kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan 2 VPC sebagai kliennya. Jadi VPC 1 untuk klien router 1 dan VPC 2 untuk klien router 2. Jadi di sini saya sudah menyiapkan konsep IP-nya ya teman-teman. Untuk yang 10.10.10.1/24 itu untuk router satunya. Dan untuk yang 10.10.10.2/24 itu untuk router 2. Lalu untuk yang 192.168.1.1/24 itu untuk router satunya yang menyambung ke VPC 1. Lalu yang IP 192.168.1.2 itu untuk IP VPC satunya. Yang 192.168.2.1 itu untuk router yang menyambung ke VPC 2-nya. Terakhir untuk yang 192.168.2.2 itu untuk IP VPC 2-nya. Di sini kita lakukan perapihan topologinya terlebih dahulu sebelum kita uji nantinya. Untuk router 1 yang mengarah ke klien, dia mendapatkan IP 192.168.1.0. Kemudian untuk router 2 yang mengarah ke klien mendapatkan IP 192.168.2.0. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa IP yang didapat dari router 1 dan router 2 itu mendapatkan 10.10.10.0. Oke, kemudian kita ganti hostname-nya pada router 1 dan router 2-nya dengan ketikan system identity dan set name sama dengan router 1. Kemudian kita print, dia sudah berganti menjadi router 1 ya teman-teman. Kita lakukan cara yang sama pada router 2-nya. Hostname-nya sudah sama seperti hostname pada topologinya ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan membahas konsep neighbor yang mana ini artinya adalah tetangga. Jadi misal pada router 1 kita ketikkan IP neighbor print, maka di sini muncul output informasi yang dimiliki oleh tetangga kita, yaitu header 2. Kita lanjut pada materi yang kelima. Di sini kita akan lanjut pada kasus yang pertama, yaitu static routing 2 router. Sebelumnya kita hubungkan PINet ke PC terlebih dahulu. Kita buka saja command prompt. Ini kita lakukan routing antara PC dengan PINet Lab-nya. Kita ketikkan root add IP root PINet-nya, yaitu 10.0.137.0. Mas, karena kita menggunakan prefix /24, maka max-nya adalah 255.255.255.0. Lalu gateway IP PINet Lab-nya, yaitu 192.168.135.144. Oke, kemudian jika kita ping IP root PINet-nya, di sini kita ketikkan ping 10.0.137.218. Dia berhasil ya teman-teman. Sini kita buka Winbox-nya. Kemudian di sini kita login menggunakan IP root utamanya, yaitu 10.0.137.218. Maka di sini dia berhasil ya teman-teman. Jika kita tanya, bisa nggak sih router 2 akses melalui Winbox tanpa harus tersambung ke ISP? Jawabannya bisa ya. Kita bisa gunakan yang namanya fitur Roman. Oke, di sini kita coba pada Winbox-nya. Kita pilih Tools, kita pilih yang Roman. Kita checklist pada bagian Enabled-nya. Kita apply. Jika sudah, kita nyalakan fitur Roman-nya pada router 2-nya. Kita ketikkan Tool, lalu Roman. Kemudian set enabled sama dengan yes. Kita print. Statusnya sudah berubah ya teman-teman. Ke Winbox-nya, ini kita klik New Winbox, kemudian kita klik pada Connect to Roman. Maka di bagian Roman-nya, dia akan teridentifikasi router 2-nya. Kita connect pada router 2-nya. Oke, maka di sini kita sudah berhasil akses router 2 pada Winbox tanpa menggunakan IP address, tetapi melalui router 1. Oke, kita lakukan addressing yang mengarah dari klien ke router 2. Kita pilih IP, lalu addresses. Di sini terdapat IP header satunya. Kita tambahkan saja IP untuk header 2 dan header 3-nya. Ini kita konfigurasi terlebih dahulu yang header 3 yang mengarah ke kliennya. Di pada IP-nya 192.168.1.1/24. Interface-nya kita pilih yang header 3. Apply dan oke. Kemudian kita konfigurasikan pada header 2 yang mengarah ke router 2. IP-nya kita isikan 10.10.10.1/24. Kemudian interface-nya kita pilih yang header 2, kita apply.
dan oke. Oke, jadi di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita lakukan addressing pada router 2-nya. Kita klik IP, lalu addresses. Di sini masih kosong ya teman-teman. Kita tambahkan terlebih dahulu untuk IP header satunya. Kita isikan saja IP-nya yaitu 10.10.10.2/24. Interface-nya kita pilih yang header 1, apply, dan oke. Lalu kita berikan juga yang mengarah ke klien. IP-nya yaitu 192.168.2.1/24. Interface-nya kita pilih yang header 2. Apply. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya pada router 1, kita lihat informasinya pada IP root. Ini terdapat informasi DAC pada router 1. Oke, jadi di sini terdapat informasi DAC pada router 1 maupun router 2-nya. DAC itu adalah Dynamic Active Connected. Berarti ini sudah aktif atau sudah terkoneksi ya. Router 1 di sini belum ada informasi yang mengarah ke IP VPC 2-nya. Langsung saja kita tambahkan. Pada DST address-nya kita masukkan IP 192.168.2.0/24. Pada gateway-nya kita isi 10.10.10.2, apply, dan oke. Nah, nantinya di sini terdapat keterangan AS yaitu active static. Di sini pada router 2-nya terdapat 2 DAC saja ya teman-teman. Kita tambahkan saja. Pada DST address-nya kita isi IP 192.168.1.0/24. Gateway-nya 10.10.10.1. Jadi, jika kita lakukan ping dari router 2 ke router 1, cek terlebih dahulu IP root print. Di sini dia sudah terdaftar ya teman-teman. Jadi, bisa langsung saja kita ping router satunya. Ping 192.168.1.1. Maka di sini dia sudah berhasil ya teman-teman. Dan di sini kita coba dari VPC 1 dan 2-nya. Pada VPC 1 kita ketikkan show IP. Maka di sini masih kosong ya teman-teman karena VPC-nya baru dihidupkan. Di sini kita konfigurasikan saja secara manual dengan ketikan IP 192.168.1.2/24. Kemudian 192.168.1.1/24. Sudah berhasil. Lalu pada VPC 2-nya kita langsung saja konfigurasikan IP-nya secara manual. IP 192.168.2.2/24. Kemudian 192.168.2.1/24. Ya sudah ya teman-teman. Jadi, misal VPC 1 ingin berkomunikasi ke VPC 2-nya, di sini sudah bisa. Kita coba pada VPC 2-nya, kita ping ke gateway terlebih dahulu. Ping 192.168.2.1, maka dia bisa ya teman-teman. Kemudian kita ping ke gateway VPC 1-nya. Kemudian kita ping ke gateway VPC 1-nya, yaitu 192.168.1.2. Maka di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya kita coba pada VPC 1, kita ping ke VPC 2. Ping 192.168.2.2. Maka dia berhasil ya teman-teman. Kita lanjut pada materi yang ke-6, yaitu di sini kita akan lanjut pada kasus yang kedua, yaitu static routing 3 router. Jadi artinya kita akan memiliki router dan network baru. Jadi kita perlu melakukan routing pada setiap perangkat routernya. Di sini kita bisa tambahkan perangkat mikrotiknya. Di sini kita start saja. Kemudian di sini kita tambahkan juga satu buah VPC-nya. Jadi pada static routing ketiga ini, pada saat kita tambahkan network baru, maka dia harus terdefinisikan pada routing table pada setiap routernya, baik itu router 1, 2, maupun router 3. Informasi routing table itu harus lengkap ya teman-teman. Misal dari router 3 ke networknya VPC 1, maka router 3 harus didaftarkan informasi routing table-nya terkait network tersebut. Adapun yang DAC VPC 2 akan terdaftarkan secara otomatis karena Dynamic Active Connected. Jadi kalau misal antara router 1 dengan router 2 atau router 1 dengan VPC 1, maka itu masuk ke kategori DAC karena memang terkonek pada interface di perangkat mikrotik itu. Adapun kalau dari router 1 ke VPC 2 itu dia tidak terdaftarkan secara langsung, maka harus didaftarkan routing terkait network yang dituju. Di sini kita sambungkan saja ya teman-teman. Oke, kita buka router 3-nya. Di sini kita login terlebih dahulu. Di sini sebelumnya kita ganti terlebih dahulu hostname-nya menjadi router 3 agar sama seperti pada topologinya. Dengan ketikan sistem identity,
Kemudian set name sama dengan router 3. Lalu kita print. Oke, dia sudah terganti ya teman-teman. Kemudian kita sambungkan dari MikroTik ke VPC 3-nya. Kemudian di sini kita cek IP NIC port print-nya. Oke, di sini masih kosong ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk pada pengenalan topologinya. Jadi, untuk Ether 3 yang dimiliki oleh router 2 akan memiliki IP 10.20.20.1/24. Lalu pada Ether 1 yang dimiliki oleh router 3 IP-nya 10.20.20.2/24. Kemudian pada router 3 yang mengarah ke VPC 3 bagian Ether 2 IP-nya 192.168.3.1. Lalu IP dari VPC 3 itu sendiri yaitu 192.168.3.2/24. Kita akan melakukan addressing terlebih dahulu antara router 2 yang mengarah ke router 3 ataupun sebaliknya, dan kita akan lakukan addressing dari router 3 ke VPC 3-nya. Nah, ini nantinya akan mendapatkan informasi secara DAC. Tetapi jika dari router 3 ke VPC 1 itu belum terdaftar routing table-nya ya. Informasi routing table akan terdaftar apabila dia mendapatkan DAC, yaitu interface yang mengarah ke router 2, sampingnya, ataupun klien VPC 3. Bisa kita aktifkan fitur romonya pada router 3 agar dia dapat dikonfigurasi di aplikasi Winbox-nya. Di sini kita tools lalu romon, kemudian set enabled sama dengan yes. Kemudian kita print. Oke, maka dia sudah aktif ya teman-teman. Kita lanjut pada materi yang ketujuh, yaitu di sini kita akan melanjutkan studi kasus 2, yaitu static routing 3 router. Oke, dapat disimpulkan bahwa pada router 2 dan router 3, IP networknya adalah 10.20.20.0. Sedangkan pada router 3, dia menggunakan IP 192.168.3.0. Oke, kita coba buka Winbox pada router satunya. Di sini kita tambahkan Winbox baru. Kita klik yang connect to Ramon. Di sini kita masuk pada router 3-nya. Kemudian kita bisa lakukan addressing untuk router 3-nya. Kita bisa klik IP, lalu addresses. Kemudian kita tambahkan yang Ether 2 terlebih dahulu. Pada addressnya kita masukkan IP 192.168.3.1/24. Kemudian interface-nya kita pilih yang Ether 2. Kita apply. Selanjutnya kita tambahkan untuk Ether 1-nya. Pada addressnya kita masukkan IP 10.20.20.2/24. Interface-nya kita pilih yang Ether 1. Kita apply dan oke. Lalu untuk Ether 3-nya kita tambahkan pada router 2. Kita klik IP lalu addresses, kita tambahkan yang Ether 3-nya. Pada addressnya kita masukkan 20.20.1/24. Interface-nya kita pilih yang Ether 3. Kita apply. Kemudian jika kita ping dari router 2 ke router 3, kita ketikkan ping 10.20.20.2, maka dia berhasil ya teman-teman. Jika kita lihat informasi routing table pada router 3-nya, kita klik IP, lalu routes. Di sini belum terdaftar network barunya ya teman-teman. Kita bisa tambahkan saja. DST address-nya kita masukkan IP 192.168.2.0/24. Lalu gateway-nya 10.20.20.1. Kita apply. Lalu di sini kita tambahkan lagi. Pada DST address-nya kita masukkan IP 10.10.10.0/24. Kemudian gateway-nya 10.20.20.1. Kita apply. Oke. Kita tambahkan lagi. Kita masukkan IP 192.168.1.0/24. Gateway-nya 10.20.20.1. Kita apply. Nah, di sini sudah ada informasi AS-nya ya teman-teman. Kita tambahkan juga pada router 1 dan router 2-nya. Pada router 1, kita klik IP lalu routes. Oke, langsung saja kita tambahkan. DST address-nya kita masukkan 10.20.20.0/24. Gateway-nya 10.10.10.2. Lalu kita tambahkan lagi. Kita masukkan IP 192.168.3.0/24. Kemudian gateway-nya 10.10.10.2. Apply. Dan oke. Kemudian kita tambahkan pada router 2-nya. Kita klik IP lalu route. Kita tambahkan saja DSC address, kita masukkan 192.168.3.0/24. Gateway-nya 10.20.20.2. Apply. Dan di sini sudah semua ya teman-teman. Selanjutnya kita coba cek pada VPC 3-nya. Show IP. Di sini dia masih kosong ya teman-teman. Di sini kita tambahkan saja IP-nya.
dengan IP 192.168.3.2/24, kemudian 192.168.3.1/24, kemudian kita bisa ping ke VPC satunya, ping 192.168.1.2. Di sini dia berhasil ya teman-teman. Lalu jika kita ingin berkomunikasi dengan VPC 2, kita coba ping 192.168.2.2, maka dia juga bisa ya teman-teman. Kemudian misal dari VPC 3 ingin ping ke VPC 2, kita bisa ketikkan trace 192.168.2.2, maka ini terdapat jalur yang bisa kita lewati untuk bisa sampai ke VPC 2 nya. Kita lanjut pada materi yang ke-8, pada studi kasus yang ketiga, yaitu static routing 4 router. Kita akan kembangkan topologi kita dengan menambahkan satu mikrotik dan satu VPC baru yang kita akan konfigurasi routing dengan metode statik. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan saja satu buah mikrotik yang berperan sebagai router 4. Kemudian di sini kita tambahkan satu VPC-nya sebagai VPC 4. Oke, pada router 4 kita sambungkan ke router 3. Kita buka saja router 4-nya, kita login. Kemudian kita ganti terlebih dahulu hostname-nya dengan sistem identity. Kemudian set name sama dengan router 4. Di sini kita hostname-nya samakan seperti pada topologi ya. Oke, di sini dia sudah berganti. Kemudian kita cek IP neckboard-nya. Maka di sini masih kosong ya teman-teman. Ini kita sambungkan dari router 4 ke VPC 4-nya. Jadi karena kita tadi menambahkan router baru, otomatis nanti kita memiliki network baru, yaitu pada Ether 3. Di sini kita definisikan networknya yaitu 10.30.30.0. Kemudian pada router 4, Ether 2 yang mengarah ke VPC 4, kita definisikan networknya 92.168.4.0. Berarti router 4 pada Ether 3-nya kita konfigurasikan IP-nya 10.30.30.1/4. Lalu router 4 pada Ether 1-nya kita konfigurasikan 10.30.30.2. Kemudian pada router 4 yang mengarah ke klien atau VPC-nya pada Ether 2, IP-nya 192.4.1/24. Terakhir pada IP VPC 4 itu sendiri adalah 192.168.4.2. Selanjutnya kita aktifkan fitur Ramon pada router 4-nya agar dia bisa diakses di Winbox. Di sini pada router 4 kita ketikkan tools, lalu Ramon, kemudian set enabled sama dengan yes. Kita print. Oke, dia sudah aktif ya teman-teman. Kita masuk pada materi yang ke-9, yaitu kita akan melanjutkan pada kasus yang ketiga, yaitu static routing 4 router. Oke, jadi di sini kita akan lakukan addressing pada semua routernya. Sebelum itu kita lakukan addressing dulu pada VPC 4-nya. Di sini kita cek show IP, maka dia masih kosong ya teman-teman. Kita tambahkan saja dengan IP 192.168.4.2/24, kemudian gateway-nya yaitu 192.168.4.1/24. Oke, kita cek lagi show IP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Di sini kita buka Winbox pada router 3-nya. Di sini pada address-nya kita tambahkan Ether 3 yang mana ini mengarah ke router 4-nya. Kita isikan IP 10.30.30.1/24. Lalu interface-nya kita pilih yang Ether 3. Kita apply dan oke. Kemudian kita connect Winbox-nya ke router 4. Pada router 1 kita klik new Winbox. Kita klik yang connect to Ramon dan kita login saja pada router 4-nya. Di sini kita lakukan addressing-nya. Kita klik menu IP lalu addresses. Kita tambahkan untuk Ether 1 terlebih dahulu. Kita masukkan IP-nya 10.30.30.2/24. Kita apply dan oke. Kemudian untuk yang Ether 2-nya, masukkan IP-nya 192.168.4.1/24. Interface-nya kita pilih yang Ether 2. Kita apply. Jika kita cek pada terminalnya, kita cek IP root print. Maka di sini terdapat 2 DAC ya teman-teman. Kita coba ping ke router 3-nya. Kita ping 10.30.30.1, maka dia bisa ya teman-teman. Kemudian kita coba lagi ping ke VPC 4-nya. Ping 192.168.4.2, maka dia juga bisa ya teman-teman. Karena router 4 terdapat webvik baru, maka router 1, 2, dan 3 harus dikonfigurasikan juga webvik-nya. Pada menu IP, lalu routes, kita klik add, kemudian DST address-nya kita masukkan 192.168.3.0, kemudian gateway-nya 10.30.30.1, kita apply, kemudian kita tambah. Pada DST address-nya kita masukkan IP 192.168.2.0/24, kemudian gateway-nya
10.30.30.1, kita apply dan oke. Dan kita klik add lagi. DST address-nya 192.168.1.0/24, gateway-nya 10.30.30.1, apply, oke. Lalu kita klik lagi, kita tambahkan 10.10.10.0/24, kemudian gateway-nya 10.30.30.1, kita klik add lagi, kita tambahkan 10.20.20.0/24, gateway-nya 10.30.30.1. Nah, di sini sudah lengkap ya teman-teman. Kemudian kita ke router 3-nya, kita klik IP root, kita klik add, DST address-nya 192.168.4.0/24, gateway-nya 10.30.30.2, kemudian kita ke router 2-nya. Kita klik add, DST address-nya 10.30.30.0/24, gateway-nya 10.20.20.2, kita apply. Kita klik add lagi, DST address-nya 192.168.4.0/24, gateway-nya 10.20.20.2. Langkah terakhir kita konfigurasikan pada router satunya. Klik IP root, klik add, DST address-nya 10.30.30.0/24, gateway-nya 10.10.10.2. Kita klik add lagi, kita masukkan IP 192.168.4.0/24, gateway-nya 10.10.10.2. Jadi di sini sudah lengkap ya teman-teman. Kemudian kita bisa lakukan tes ping pada router 1. Kita bisa ping dari router 1 ke router 4. Kita ping 10.30.30.2. Oke, berhasil ya teman-teman. Ya, kita coba dari VPC 4, kita ping ke VPC 2. Kita bisa ping 192.168.2.2, maka dia juga bisa ya teman-teman. Kita lanjut pada materi yang ke-10, yaitu routing static routing with internet. Oke, di sini kita lihat bahwa router yang bisa akses ke internet itu hanya router 1 ya teman-teman. Kita ke Winbox router satunya. Kita coba cek pada terminalnya. Kita cek IP root print. Oke, di sini terdapat IP ISP-nya ya teman-teman. Nah, agar semua routernya bisa internetan, kita bisa gunakan default root. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita ke Winbox router 2-nya. Sini kita klik new terminal. Kita cek dengan ketikan IP root at gateway sama dengan 10.10.10.1. Kita enter. Lalu kita cek IP root print. Oke, maka di sini dia sudah memiliki address, yaitu default root dengan informasi statik. Kita ke Winbox router 3, kita coba gunakan cara yang GUI ya teman-teman. Pada menu IP lalu root, klik add. Oke, di sini pada DST address-nya kita biarkan saja. Gateway-nya kita masukkan 10.20.20.1, apply dan oke. Nah, nanti di sini sudah ada informasinya ya teman-teman. Kita ke Winbox router 4-nya. Pada IP root kita klik add. Pada DST address-nya kita biarkan saja ya teman-teman. Gateway-nya kita kasih 10.30.30.1. Kita apply dan oke. Nah, di sini sudah ada informasinya ya teman-teman. Kita ke Winbox router satunya. Di sini kita aktifkan firewall NAT-nya. Kita klik IP, kemudian firewall. Pada NAT-nya kita klik add. Pada chain-nya kita menemukan yang SRC NAT. Kemudian out interface-nya kita menggunakan yang Ether 1. Pada DEN atau action, kita pilih yang masquerade. Kita apply dan oke. Pada Winbox router 4-nya, kita klik new terminal. Kita coba cek apakah sudah bisa internetan dengan ping 8888. Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita cek juga ping 1111. Oke, maka dia juga sudah bisa ya. Kemudian di sini kita coba cek ping domainnya, ping google.com. Maka di sini belum bisa ya teman-teman, karena kita belum setting IP DNS-nya. Kita coba setting IP DNS-nya. Di sini kita tambahkan saja IP DNS set servers sama dengan 8888. Jika kita coba ping google.com lagi, maka dia sudah bisa ya teman-teman. Kita setting juga pada router yang lainnya. Pada router 3, klik new terminal, kita ketikkan IP DNS set servers sama dengan 8888. Kemudian kita coba ping google.com. Maka di sini dia sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian pada Winbox router 2-nya, kita coba ketikkan IP DNS set servers 8888. Kemudian kita coba ping google.com.
maka dia juga sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita masuk pada materi yang ke-11, yaitu kita akan membahas tentang dynamic routing. Oke, jadi routing dinamik atau dynamic routing merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini dapat memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Konsep dynamic routing itu ada dua, yaitu IGP atau Interior Gateway Protocol, yaitu pada AS yang sama. Kemudian yang kedua ada EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol, yaitu pada AS yang berbeda. Pada konsep IGP terdapat tiga jenis, yaitu distance vector atau bekerja dengan cara menentukan titik-titik yang terdekat. Kemudian ada link state atau bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth pada setiap titiknya. Kemudian yang ketiga ada hybrid, yaitu gabungan dari distance vector dan link state. Konsep yang kedua pada EGP contohnya hanya satu, yaitu BGP. Jadi di sini kita akan membahas konfigurasi salah satunya saja ya teman-teman, yaitu OSPF. Jadi OSPF dynamic routing ini kita akan mengimplementasikan pada topologi PNet routing yang sudah kita buat sebelumnya ya teman-teman. Kita masuk pada materi yang ke-12, yaitu routing dinamik atau pengenalan OSPF. Jadi OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. Support IPv4 atau versi 2 dan IPv6 atau versi 3. Nah, konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth dan load. Rute dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Kita singgung tentang area yang terdapat di OSPF itu ada banyak. Antara lain ada backbone area, yaitu yang bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara node backbone area. Semua sub area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Yang kedua ada standard atau default area, yaitu sub area dari area 0. Area ini menerima LSA intra area dan inter area dari ABR yang terhubung dengan area 0 atau backbone area. Yang ketiga ada stub area, yaitu area yang paling ujung karena ini tidak menerima advertise external route, jadi digantikan default area. Yang terakhir ada not so stubby area, yaitu stub area yang tidak menerima external route atau digantikan default route dari area lain tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Kita lanjut pada materi yang ke-13, yaitu routing dinamik atau OSPF prepared topology. Oke, jadi di sini kita sudah memiliki topologi static routing yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya. Kita bisa matikan semua routernya dan bisa nyalakan kembali semua routernya. Di sini kita bisa tambahkan router dan VPC baru ya teman-teman, yang berperan sebagai router 5 dan VPC 5. Di sini kita bisa sambungkan dari router 5 ke router 4-nya. Kemudian dari router 5 ke VPC 5-nya. Kemudian kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Nah, jadi karena perangkatnya sempat mati lalu nyala kembali, maka otomatis IP DHCP-nya akan berbeda ya teman-teman. Kita coba cek IP address print. Nah, di sini IP-nya berbeda ya teman-teman. Oke, di sini kita ubah saja teksnya menjadi IP yang tadi didapatkan ya teman-teman. Kemudian kita hubungkan kembali antara PNet dan PC kita. Kita buka command prompt, kita ketikkan root add, IP-nya yaitu 10.0.137.0, masknya 255.255.255.0. Kemudian IP PNet-nya 192.168.135.144. Lalu kita masuk ke router 2, 3, 4, dan 5 menggunakan fitur rombanya. Oke, di sini sudah masuk semua ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan mendisable IP statiknya, karena kita ingin konfigurasikan topologi ini menggunakan dynamic routing. Jika static routingnya aktif, maka nanti IP-nya akan bertabrakan ya teman-teman. Pada router 1, kita klik IP, lalu root. Di sini kita disable yang AS ya teman-teman. Pada router 2-nya juga sama IP lalu root. Di sini kita disable AS-nya juga. Kemudian kita ke router 3-nya, IP root.
kita disable juga. Pada router 4, kita IP, root. Oke, sudah semua ya teman-teman. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu OSPF test koneksi dan redistribute. Oke, di sini kita coba masuk ke salah satu router untuk cek koneksi terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini pada router 4 kita coba ping ke router 1. Maka dia bisa ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita ingin ping ke VPC yang mati, maka kita bisa lakukan cara yang mana seolah-olah network 4.0 ingin ping ke 2.0. Kita bisa ketikkan ping 192.168.2.1, kemudian src strip address sama dengan 192.168.4.1. Oke, jadi dia bisa ya teman-teman. Saat ini pada kliennya belum bisa internetan ya. Jadi di sini kita akan lakukan konfigurasinya pada router 1 agar kliennya bisa internetan. Nah, di sini kita klik routing lalu OSPF. Kita ke menu instance, kemudian kita masuk ke defaultnya. Di sini kita fokus pada istilah redistribute default route. Jadi, untuk router 2-5 tidak perlu menambahkan inflow table secara statik. Pada redistribute default route memiliki beberapa option. Di sini kita pilih yang if installed as tipe 1 ya teman-teman. Apply. Oke, di sini pastikan teman-teman sudah konfigurasi semua routernya agar ada DAO-nya ya teman-teman. Pada router 5 kita coba ping internet 888. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Lalu jika kita coba ping domainnya ping google.com, maka di sini saya sudah bisa karena tadi saya sudah melakukan DNS set. Jika teman-teman belum bisa, teman-teman bisa lakukan terlebih dahulu DNS setnya dengan perintah IP DNS set servers 888. Oke, di sini kita nyalakan VPC 2-nya. Kita coba cek show IP, maka di sini masih kosong ya teman-teman. Kita bisa tambahkan IP-nya dengan perintah IP 192.168.2.2/24, kemudian gateway-nya 192.168.2.1/24. Oke, jika sudah, kita setting DNS-nya IP DNS 888. Jika di sini kita ping internet dan ping domainnya, maka keduanya sudah bisa ya teman-teman. Sekian pembahasan bab 10 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Audio Jungle.